Jadi tema kita apa? Balasan dan bentuk syukur Allah kepada Al-Abror. Ya. Dasarnya surat Al-Insan surat 76 ayat 11 sampai 22. Al-Abror itu bentuk jamak dari Al-Bar. Ya. Dimaknai pertama sebagai orang yang taat dan ikhlas. Ya. Taat kepada Allah, ikhlas karena Allah. Ya. Dalam beribadah dan beramal soleh. Ya. Yang kedua, Al-Abror orang yang hanya berharap ampunan Allah. Ya. Berharap rahmat Allah, berharap cinta Allah, berharap ridho Allah, berharap karunia Allah, dan berharap berkah Allah. Itu Al-Abror. Yang ketiga, Al-Abror orang yang mengikuti aturan Allah yang terdapat dalam Al-Quran, serta mengikuti contoh dan teladan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam As-Sunnah atau Al-Hadis. Yang keempat, Al-Abror adalah orang yang beriman. Yang kelima, Al-Abror orang yang beragama Islam atau Muslim. Yang keenam, orang yang berakhlak mulia, muhsin. Orang yang baik dan gemar berbuat baik, serta berusaha untuk menjadi yang terbaik. Yang ketujuh, Al-Abror adalah orang yang jujur, orang yang baik. 6, orang yang berakhlak mulia, ya muhsin ya. Yang ketujuh, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang benar, dan orang yang lurus, disebut rasyid atau sodik, serta orang yang bertakwa. Dan kedelapan, orang yang sabar. Jadi iman itu ditempatkan urutan yang pertama, sedangkan sabar ditempatkan pada akhlak mulia, orang yang disebut Al-Abror. Itu ada dalam surat apa? Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi paling sedikit ada 8 sifat Al-Abror yang akan dibalas oleh Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Ini ayat 11 ya. Maka Allah melindungi mereka, menjaga mereka dari kesusahan, kesulitan, dahsyatnya hari itu, hari kiamat, dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Jadi nanti ada wajah yang cerah ceria karena bisa melihat Allah dengan jelas. Tapi juga ada orang yang wajahnya tidak cerah ceria. Karena tidak bisa melihat Allah. Padahal pemandangan yang paling indah itu ketika melihat Allah. Kenikmatan yang paling besar itu ketika melihat Allah. Dan itu disebut ziyadah. Ziyadah itu bonus, Bu. Ziyadah itu tambahan. Tambahan kenikmatan selain surga sebagai balasan yang terbaik bagi orang yang beramal. Jadi orang yang berbuat baik itu akan mendapatkan kebaikan yang terbaik yang disebut al-husna, kemudian mendapatkan az-ziyadah, tambahan. Apa tambahannya?
melihat Allah ya, pada hari kiamat ya. Itu yang pertama. Wa jazahum bima sabaru ya, jannatan wa hariro ya. Dan dia Allah ya, pasti membalas mereka, yaitu al-abror ya. Kenapa bima sabaru? Karena mereka ya, sabar ya, sabar ya. Apa balasannya? Jannatan, sorga, wa hariro, kain sutra ya. Jadi sabar itu luar biasa ya. Wa mayulaqaha illa ladzina sabaru wa mayulaqaha illa dzu haddin azim. Jadi orang yang sabar itu tidak akan mendapatkan apa-apa selain balasan yang sangat besar. Apa balasan yang sangat besar itu? Jannatan, sorga. Apalagi? Wa hariro, kain sutra. Ya. Sorga itu bentuknya apa? Kesenangan, kebahagiaan, ketenangan, keramaian, kedamaian. Sedangkan kain sutra itu kemewahan. Jadi orang yang berbuat baik di dunia oleh Allah akan disenangkan di sorga, kemudian akan dimewahkan. Di antaranya dengan ya, yang namanya sutra. Ya. Sutra itu kain yang sangat lembut. Ya. Ada dua tuh. Pertama sutra tipis, yang kedua sutra tebal. Ya. Ya. Warnanya warna hijau. Ya. Warna hijau. Ya. Kalau ke Pelabuhan Ratu ya, kemana tuh? Yang ada Nyi Roro Kidul tuh, ya, nggak boleh kan pakai baju hijau kayaknya. Tapi di sorga itu, ya, warna hijau warna ashabul jannah, penghuni sorga, ya, dalam bentuk kain sutra, ya, kain yang paling lembut, kain yang paling halus, ya. Ada dua, sutra tipis, sutra tebal. Sebab kenapa? Di surga itu tidak panas, tidak dingin. Ya. Jadi pakaiannya juga luar biasa ya. Ada yang tipis, ada yang tebal. Tapi semuanya warna hijau. Kemudian muttaqina fiha 'alal araik la yaruna fiha syamsan wala zamhariro. Ya, kenapa memakai pakaian sutra tipis dan tebal? Karena di sana mereka di sorga duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat, merasakan teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Jadi syamsan itu matahari, zamhariro itu bulan. Tapi makna lain, di sorga itu tidak akan merasakan terik panas matahari, tidak ada mataharinya, ya, dan tidak akan merasakan dingin yang menyengat, ya, walaupun tidak ada matahari. Ya. Ya. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, bukan hanya terang, tapi juga hangat, ya, hangat, ya, walaupun tidak ada matahari di sana. Kemudian wadaniyatan alaihim zilaluha wa dzulilat kutufuha tadzlila. Ya. Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya. Ya. Jadi kalau kita mau makan buah di sorga, pertama dipetikin. Ya. Karena di sorga itu ada duduk bersender, ada rebahan. Jadi ada kursi, ada ranjang di sorga itu. Tapi kemudian kalau pengen buah, ya bagian dari kesenangan memetik. Tapi kalaupun tidak memetik, dipetikin, kan enak ya. Ya. Memetik itu bagian daripada kesenangan. Ya. Jadi kalau jalan-jalan ke Ciwidey kan, itu ada strawberry itu kalau lagi berbuah tuh indah banget. Kita masuk ke dalam, ya itu dulu bayarnya 35.000. Ya. Jadi kita boleh makan strawberry sekenyangnya tuh. Ya, metik, makan. Tapi kalau dibawa itu harus ditimbang, ya. Harus beli. Tapi kalau di dalam 35.000 tuh sekenyangnya, ya.
Ya. Itu bagian dari kenikmatan. Ya. Jadi di surga itu banyak sekali kebun buah-buahan. Ya. Bisa metik sendiri, bisa dipetikin. Ya. Dan dua-duanya itu bentuk karomah, kemuliaan dari Allah untuk penghuni surga. Karena penghuni surga itu fi jannatin mukramun. Fi jannatin, mereka tinggal di surga itu mukramin, dalam keadaan dimuliakan. Ya. Jadi nggak usah nanam, sudah ada pohonnya dan sudah berbuah. Nggak usah nunggu, ya, nggak usah nunggu. Dan buahnya itu banyak banget. Wa faqihatin katsirah. Di surga itu banyak sekali buah-buahan. La maqtu'ah wa la mamnu'ah. Bukan hanya tidak mengenal musim, tapi tidak ada satu buah pun yang dilarang. Boleh makan buah apa saja. Ini bagian daripada karomah, kemuliaan. Nah, balasan dan bentuk syukur Allah kepada al-abror, pertama, fawaqahumullahu, ya, apa? Min syada'idzi dzalikal yaum, ya. Fawaqahum, ya, maka Allah melindungi mereka. Ya. Fawaqahumullah min syada'idzi dzalikal yaum, dari kesulitan pada hari itu, yaitu hari kiamat. Bagi orang yang kafir itu tidak ada kemudahan. Ya, hidup pada hari kiamat itu penuh dengan kesulitan. Makanya tidak ada tawa, tidak ada senyum itu. Ya. Wa atahum hasanan. Kemudian Allah memberikan kepada mereka itu kebaikan. Wa nuron, dan cahaya fi wujuhihim, pada wajah mereka. Jadi wajah penghuni surga itu memancarkan cahaya. Bukan hanya putih dan bersih, tapi juga bersinar, bercahaya. Ini kuasa Allah. Ya. Ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bahjah, wa farhan fi qulubihim. Kemudian bahagia dan gembira dalam hati mereka. Ya. Jadi hatinya itu penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan yang memancar lewat wajahnya yang putih, bersih dan bersinar. Ya. Kemudian selanjutnya, wa asabahum bisabrihim fid dunya ala ta'ah jannatan azima. Dan Allah akan membalas kepada mereka, memberi pahala kepada mereka karena kesabaran mereka ketika hidup di dunia dalam ketaatan berupa jannatan aziman, ya, surga yang sangat besar. Sangat besar, ya. Tempat di mana surga berada itu, ya, lebih luas daripada langit dan bumi. Kenapa? Karena surganya itu satunya seluas langit dan bumi. Maka bumi di mana surga itu berada lebih luas daripada langit dan bumi. Ya. Makanya surga itu jannatan aziman, ya, tempat yang sangat besar, ya, besar banget, gitu kan? Besar banget. Itu azim, ya. Ada kabir, ada azim. Kemudian yakuluna minha masya'u, di dalamnya mereka dapat makan sepuasnya apa yang mereka inginkan. Ya. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Itu surat Fussilat, ya. Dan bagi kamu di surga itu ada tersedia apa saja yang kamu inginkan dan apa saja yang kamu minta. Jadi mayasya itu pertama yang diinginkan. Yang kedua mayasya itu yang diminta. Kalau diinginkan berarti tidak ngomong. Jadi dalam hati ingin apa sudah ada. Ya. Tapi kalau minta berarti ngomong. Ya. Minta apa? Ya. Tersedia di surga itu. Jadi surga itu tempat serba ada. Ya, itu namanya surga. Kenapa? Karena di sini jelaskan yakuluna minha ma yasha.
ya. Di dalamnya mereka dapat makan apa yang mereka kehendaki sepuasnya. Kemudian wa yalbasuna fiha al-harir ya an-naim, ya. Mereka mengenakan sutra yang lembut, sutra yang halus, ya. Muttaqiina fiha alal usrah al-muzayyana bi fakhiris thiyab was sutur, katanya. Dan kemudian mereka beristirahat dengan santai, ya. Beristirahat dengan santai itu pertama duduk di tempat yang ada sandarannya. Yang kedua berbaring, rebahan di atas ranjang yang dihiasi dengan kain dan tirai indah, ya. Jadi spraynya indah, ya. Dihamparkan permadani itu. Tapi juga ada tirainya, ada penutupnya, ya. Ini bisa ya kita membayangkan bagaimana tinggal di sorga itu, ya. Jadi ada tempat duduk, ada tempat rebahan, ya. Coba enak duduk, enak rebahan, Bu. Enak rebahan, ya. Ya. Jadi sorga itu pertama tempat bersenang-senang, kedua tempat bermewah-mewah, yang ketiga tempat bersantai, tempat beristirahat dengan cara duduk rebahan sambil makan buah-buahan dikelilingi para bidadari. Nah, ya. Luar biasa, ya, sorga itu. Dan ini bukan dongeng, ya, bukan dongeng, ya. Ya, karena Al-Quran itu bukan asatirul awalin sebagaimana dikatakan oleh orang kafir, ya. Al-Quran itu sihir, Al-Quran itu dongeng tempo dulu, bukan, ya. Ya. Kemudian la yaruna fiha ya harosyamsi wala siddata ya bardin, ya. Mereka tidak melihat di surga itu ya terik matahari dan kemudian dingin udara, ya, yang menyengat, ya. Sebab ada dingin yang sampai menusuk tulang, ada juga, ya. Ya, ada juga ya panas yang sampai membakar wajah itu, ya. Itu kalau di Mekah tuh bulan apa, Bu? Ya. Jadi kalau keluar rumah tuh kayak masuk ke open, kayak masuk ke dalam open ya panas banget itu, ya. Jadi kalau misalnya di sepanjang jalan kiri kanan tidak ada bangunan yang tinggi-tinggi, panas banget, ya. Nah, jadi sengaja tuh kiri kanan gangnya tidak terlalu lebar, nah kemudian bangunannya tinggi-tinggi supaya apa? Supaya adem, ya. Tidak merasakan panas, tapi tetap aja panas. Nah, cuman di surga tidak merasa panas, tidak merasa dingin, berarti udaranya pas, ya. Kemudian wa qaribah minhum asjarul jannah ya mudhallilah alaihim wa sahala lahum akhdhu ya samariha tashila, katanya. Ini surah dalam tafsir Al-Muyassar, Bu. Ini tafsir yang terbaru, ya, yang disusun para ulama tafsir, ya. Jadi kenikmatan surga sebagai balasan, ya, bentuk syukur Allah kepada al-abrar itu, ya. Bentuk lainnya pepohonan surga pun dekat menaungi mereka dan buah-buahannya dapat mereka ambil dengan mudah. Yang pertama, ya, karena tubuh penghuni surga itu tinggi-tinggi, ya, sekitar 60 hasta, 30 meter. Yang kedua, pohon-pohon di surga itu direndahkan sehingga gampang untuk dipetik, ya, kalaupun tidak dipetikkan sama yang lain, yaitu bidadari, ya. Kemudian wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawariro, ayat ke-15-nya surat Al-Insan. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal, ya. Emas, perak, kristal, mutiara, yakut, banyak banget. Karena surga itu tempat yang mewah. Tempat yang mewah, ya. Jadi emas yang ada di Freeport di mana itu cuma dikit banget, ya. Ada emas yang lebih banyak di langit, tapi emas yang paling banyak itu di surga.
Di surga itu emas ya. Kemudian apa Bu? Wa yaduru alaihim al khadma katanya. Dan para pelayan atau khodam berkeliling melayani mereka ya. Jadi tidak akan kesepian Bu di surga itu ya. Selalu ditemani ya bidadari yang khusus ditugaskan untuk melayani penghuni surga, keperluan makannya, keperluan minumnya, ya kemudian keperluan istirahat dan santainya. Ya, ada ya. Tiap-tiap tempat itu ada bidadari. Ya. Jadi tidak jauh itu karena mengelilingi. Dan biawani at'am ya al-fidyah dengan piring makanan dari perak. Di kita nggak boleh makan dengan piring emas, nggak boleh makan dengan piring perak, nggak boleh pakai kain sutra, gitu kan? Iya, ya. Karena kan ketika berbicara tentang sorga, yang disebut laki-laki ya, sedangkan pasangannya wanita kan ya, wanita. Jadi di sorga laki-laki boleh pakai emas, ya, bukan hanya sebagai perhiasan. Tapi juga sebagai piring. Bayangkan piring dari emas, gelas dari emas, bejana dari emas, kain dari sutra. Ya, ya itu kan salah satu saja. Sementara yang namanya barang-barang mewah kan tidak hanya perak saja, tidak hanya emas saja, tidak hanya sutra saja. Ini hanya contoh saja. Ya, bahwa di surga itu tidak hanya disenangkan, dibahagiakan, tapi juga dimewahkan. Kemudian ya wa aqwab asyarab min zujaj min fiddah ya, yaitu gelas minuman dari kaca yang terbuat dari perak ya. Jadi ada perak ya, saking mengkilatnya sehingga bisa berfungsi sebagai kaca itu ya, bening banget itu ya, bening banget ya. Kan kayak stainless ya kayak Bu ya. Stainless itu kalau tutupnya bisa dipakai bercermin ya, bercermin stainless itu ya. Demikian pula dengan perak ya, dengan perak. Kemudian ya qaddaroha asaka ya ala miqdari ma yastahi asyaribun, yang telah diukur oleh para pelayan sesuai dengan keinginan para peminum ya. Kalau di kampung kan pengennya gelasnya yang gede ya Bu ya. Ya. Apa namanya itu Bu? Muk ya, cangkir. Ya. Tapi saya pernah itu ya bertamu kepada ya, teman saya ya. Itu dikasih bubur kacang. Tapi mangkoknya segede gini Bu, mangkoknya kecil banget tuh, kecil banget. Iya, iya. Pas itu kan masih sekolah gitu, masih kuliah ya. Masih anak makan, masih banyak makan. Ya pas bertamu dikasih bubur kacang, mangkoknya kecil banget gitu. Udah gitu diliatin sama yang punya rumah gitu. Malu juga ya. Pas nggak ada baru dimakan, tapi nggak kenyang, semangkok kecil ya. Nah, jadi ada, silakan kita bisa request ya, bejananya, piringnya, gelasnya itu. Ukurannya kayak gimana, bentuknya kayak gimana ya. Ya, kenapa? Karena dimuliakan, dilayani, ya, full service, ya, full bonus itu surga. Kemudian watazidu walatankus, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi pas ukurannya tuh ya. Kadang-kala kita kan kegedean, kekecilan kan gitu ya. Kemudian dalam waktu yang sama wa yusqa haulail abror fil jannah, dan orang-orang yang berbuat kebaikan atau abror di surga akan diberi minuman ya, kaksan dari cangkir, mamluah yang berisi khomer ya, khomer mujizat bi zanjabil. Jadi ada minuman yang diambil dari sungai ya, itu namanya khomer ya. Tapi kemudian itu enak banget. Dan tambah enak ketika dikasih suplemen ya. Suplemennya itu namanya zanjabil. Mata airnya disebut salsabila, mata airnya itu.
Ya, bahasa kitanya wedang jahe gitu. Jadi ada campur jahe tuh ya. Bagus buat pencernaan ya. Makanya di surga tuh sehat-sehat, kuat-kuat, seger-seger, muda-muda, cantik-cantik, tampan-tampan. Ya, makanannya, minumannya tuh luar biasa ya. Ya. Dan bahagia terus. Kenapa? Karena dilayani ya. Dan pelayanannya tuh pas ya. Tidak kurang, tidak lebih ya. Yasrabuna min ainin fil jannati tusama salsabila. Mereka akan minum ya dari mata air yang ada di sorga yang bernama salsabila. Jadi nama mata airnya salsabila, sedangkan air yang memancar untuk diminum namanya zanzabila. Tapi itu suplemen untuk minuman yang bernama khamr yang diambil dari apa? Dari sungai. Jadi sungai itu yang mengalir khamr, yang mengalir madu, yang mengalir air bening, yang mengalir susu. Di dunia nggak ada ya. Coba di Kalimalang yang ngalir apa tuh? Ya. Luar biasa bu. Ya. Mau ngambil sendiri silakan, atau mau diambilin juga, ya ada pelayan, tinggal nyuruh. Ya. Ini gambaran nikmatnya tinggal di sorga, dan ini bentuk syukur Allah kepada al-abror. Kemudian li salamati syarabiha wa suhulati masagihi ya watibihi. Karena kesegaran, kehalusan dan kelezatan rasanya ya. Jadi wangi bu. Ya. Kan ada di kita kan ada marjan apa kan wangi banget ya. Di sana juga sama. Bukan hanya enak, lezat, segar, tapi juga wangi bu. Ya, jadi jangankan minumannya, tutup botolnya saja wangi banget itu. Wanginya itu sewangi minyak wangi yang paling wangi yang namanya misik bu. Misik ya. Ya. Minumannya campurannya disebut tasnim, ada bu dalam surat Al-Mutaffifin nanti ya. Kemudian qawarir min fiddatin qadaruha taqdira. Kristal yang jernih terbuat dari perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka ya. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe ya. Bercampur jahe ya. Ini salah satu ya pengobatan herbal ya jahe ya. Itu sebenarnya sekarang itu yang namanya bumbu dapur itu kan 3.000 itu ada jahenya ya, ada kunyitnya, ada salamnya, ada serehnya bu. Itu kalau direbus bisa jadi obat bu, bisa jadi obat ya. Ya. Tapi rata-rata bapak-bapak doyannya kopi aja ya. Coba ibu bikinin bu. Ya. Kan di kita ada wedang uwuk ya. Iya, kan ada wedang ronde. Wah, itu kan luar biasa tuh. Orang tua kita dulu bikin minuman dan makanan itu ya benar-benar itu untuk bikin sehat dan kuat ya. Sayur kacang kan dikasih apa? Ya, dikasih kunyit, dikasih apa, Bu? Kayu manis ya. Ya, kemudian dikasih apa lagi? Di daun salam. Itu kan bagus kan? Ya, Bu ya, buat kesehatan ya. Kalau sekarang pakai micin, masako, apa lagi ya? Ya. Pakai penyedap ya, penyedap. Kalau dulu memang ASI ya, dari tumbuh-tumbuhan. Ya, bukan sintetis ya. Ainan fiha tusamma salsabila, ayat ke-18-nya yang didatangkan dari sebuah mata air di sorga yang dinamakan salsabil. Jadi sorga itu banyak sungai, kemudian banyak apa? Banyak mata air. Ya. Tapi sungainya bukan buat mandi ya biar. Sungainya buat minum. Jadi tidak akan kekurangan minum di sorga itu. Dan tidak akan kekurangan buah-buahan. Ya. Ya. Kemudian Bu, nah, ini bentuk pelayanan lain. Ya, atau bentuk syukur Allah kepada hambanya yang al-abror sebagai balasan kebaikan mereka. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun.
dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Ya, tetap muda. Mungkin ibu punya pembantu yang udah bertahun-tahun, sekarang udah tua ya. Itu pembantunya muda terus, Bu. Jadi yang membantu laki-laki, yang membantu perempuan itu dimudahkan oleh Allah. Ya, kenapa muda terus? Dimudahkan. Dimudahkan tuh mukhalladun, ya. Wildan, ya, itu remaja, pemuda, tapi mukhalladun, dan diremajakan terus serta dimudahkan terus, enggak tua-tua, kan? Gitu. Kenapa? Karena di surga itu kekal abadi. Jadi jangankan ya, penghuninya, pembantunya saja itu tidak berubah, tetap muda, tetap cantik. Ya, cuman yang paling cantik adalah pasangan hidupnya yang paling tampan itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, apabila kamu melihatnya, ya, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Ini gambaran, ya, ya, tampannya, cantiknya pelayan-pelayan di sorga itu. Ya, di sini jelaskan apabila kamu melihatnya akan kamu kira mereka itu mutiara yang bertaburan. Ya. Sekarang dengan teknik AI, ya, itu bayi itu lucu-lucu, ya. Bayi terus gambaran bidadari sorga, ya. Kemudian penghuni sorga itu dengan teknologi seperti itu bisa bikin cantik banget, lucu banget, ya. Ya, tampan banget tuh. Kemudian gambaran surganya juga indah banget, ya. Kalau dulu saya kalau mau bikin presentasi untuk materi ceramah, ya, tentang gambaran surga susah, Bu. Sekarang itu luar biasa. Bahkan sekarang itu kayak kejadian gempa, tsunami dan sebagainya, itu dengan teknologi itu jadi luar biasa, Bu. Ngeri banget, ya. Kalau Ibu buka YouTube, snap video tuh bagaimana laut ketika terjadi tsunami, ya, kemudian terjadi gempa dan sebagainya. Betul-betul gambarannya sangat-sangat menakutkan. Sehingga ketika ilmu dan teknologi maju, harusnya manusia itu semakin takut dengan azab Allah, semakin takut dengan murka Allah. Ya. Dan inilah apa yang dikatakan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut kepada Allah itu adalah ulama. Karena ulama dengan ilmunya semakin tinggi, semakin luas, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, wa idza ra'aita sama ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Ketika di sorga dia melihat sorga, ternyata, ya, sorga itu kata Allah, dan apabila engkau melihat keadaan di sorga, di sana, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Ya. Kenapa? Karena seluas langit dan bumi itu kerajaannya tuh. Ya. Indonesia, ya, apalagi sekarang Palestina udah dihapus di peta, ya. Karena pengungsian terakhirnya Rafah sudah diratakan. Ya nggak tahu itu, ya, orang-orang Palestina sudah pergi kemana, kan. Tapi kemarin terakhir saya dapat video tuh, anak kecil itu dipaksa jalan jauh banget, ya, tanpa makan, tanpa minum, harus jalan jauh. Kemudian kemana dia harus jalan, dibayang-bayangi rasa takut, ya, kekejaman Zionis itu, ya. Ada yang pingsan dan sebagainya, Bu. Ya, kita kan enak, ya, kita enak. Mereka diuji dengan ujian yang sempurna apa? Ketakutan, kelaparan, kekurangan. Itu lengkap, Bu, ya. Ya, lengkap mereka diuji, ya. Tapi kalau mereka bisa sabar, ya, akan ditempatkan di sebuah sorga yang di dalamnya ada apa? Naiman wa mulkan kabiro, kenikmatan yang berlimpah dan kerajaan yang sangat besar. Wa idza absorta ayya makanin fil jannah, dan jika engkau melihat tempat, ya, manapun di sorga, ra'aita fihi naiman la yudrikuhul wasfu,
niscaya engkau akan melihat kenikmatan yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ya. Jadi nikmat itu memang tidak bisa dijelaskan. Nikmat itu hanya bisa dirasakan. Ya. Makanya diungkapkan dengan kata naiman. Ya. Karena nggak bisa dijelaskan. Hanya bisa dirasakan oleh orang yang merasakannya. Bagaimana nikmatnya tinggal di sorga. Kemudian wa mulkan aziman wasi'an la ghayata lahu. Yang dimaksud dengan kerajaan yang sangat besar adalah sangat luas tanpa batas. Tidak ada batasnya surga itu, luas banget, ya, luas banget, ya. Kemudian aliyahum thiyabus sundusin khudrun wa istabrak. Ya, mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra yang tebal, ya. Wa khulu asawira min fiddatin, dan memakai gelang terbuat dari perak, ya. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan mereka oleh Allah dikasih minuman, ya, berupa minuman tahura yang betul-betul bersih dan suci, ya. Bersih dan suci, ya, gitu. Kalau kita kan susah kan cari minuman saja, ya. Itu kalau mau yang bagus, ya. Kalau aqua berapa satu botolnya, Bu? Aqua itu, Bu? 5.000, 4.000, 3.000? Aqua yang segede gini nih, ya, 3.000, 4.000 ya? Ya, atau apa reminerale, ya, paling 5.000. Tapi kalau yang bagus kan 40.000. 40.000, Anda bagus 40.000. Itu bagus buat kesehatan. Bayangkan sekali minum 40.000. Ya. Nah, tapi nanti betul-betul ada air yang pH-nya tuh bagus untuk kesehatan. Namanya syaraban tahura, ya. Ya. Makanya tadi minumannya, makanannya, buah-buahannya, suplemennya luar biasa, Bu, ya. Jadi di sini jelaskan mereka mengenakan pakaian lapisan dalamnya terbuat dari sutra hijau yang lembut, dan kemudian lapisan luarnya terbuat dari sutra tebal. Mereka juga dihiasi dengan gelang-gelang dari perak, ya. Bukan hanya cantik, bukan hanya tampan, tapi juga indah dan menarik, ya, dalam bentuk pakaian dan perhiasan. Inilah cara Allah memuliakan penghuni surga. Dan di atas segala kenikmatan itu, ya, Tuhan mereka itu Allah memberi mereka minuman la rijha fihi wala danas, yang suci, tanpa kotoran dan tanpa najis, ya, tanpa najis, ya, betul-betul, ya, bukan hanya bersih, tapi kemudian suci, sehat, higienis, ya. Nah, kemudian baru ditutup, ya. Inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu, ya, diterima dan diakui oleh Allah. Itulah yang disebut mashkur. Jadi mabrur, mashkur, makbul, ya, itu. Kita usahakan agar amal kita, niat kita, usaha kita itu mashkur, ya, mabrur, ya, makbul, ya. Jadi wayakalahum, dan dikatakan kepada mereka, inna hadza uiddu lakum muqabil a'malikum as-salihah. Sesungguhnya ini telah disiapkan untuk kalian sebagai balasan atas amal soleh kalian. Wa kana amalukum fid dunya indallahi mardiyan maqbula. Dan amal kalian waktu di dunia sekarang diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sejatinya balasan dari Allah itu yang disediakan di surga dengan kalimat yang singkat tapi luas dalam. Radhiyallahu anhum wa radu an, ya. Jadi Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Itulah ketika, ya, al-abrar dimuliakan di sorga oleh Allah SWT dengan balasan yang berlimpah dan sempurna. Wallahu a'lam. Ya. Silakan.